Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Dwi Wulandari dari kelas 12 Multimedia. Saya akan menjelaskan bab 5 Sistem Produksi Produk Usaha. Pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan dalam mengordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, manajemen produksi itu adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas. Para ahli menjelaskan pengertian tentang manajemen produksi. Menurut Sofyan As-Saurin 2008, manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan sumber daya bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan sebuah barang atau jasa. Heiser dan Ryder 2011. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Irham Fahmi 2012. Manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh cara pihak manajemen produksi, perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai produk yang diinginkan. Fungsi manajemen produksi sebuah unit usaha menurut Sofyan As-Sauri 2004. 1. Perencanaan. 2. Proses pengolahan. 3. Jasa penunjang. 4. Pengendali pengawasan. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi. Manajemen produksi merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengonversikan masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi yang memerlukan serangkaian kegiatan sebagai suatu sistem. Sistem produksi merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk dijual pada konsumen. Jadi perencanaan produksi itu intinya yaitu yang mengubah suatu sistem informasi masukan atau input menjadi keluaran atau output untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk dijual pada konsumen. Yang kedua yaitu pencarian gagasan. Di era revolusi industri 4.0, sumber utama gagasan produk baru adalah tetap dari pasar dengan menggunakan teknologi untuk mengembangkannya. Gagasan-gagasan dari pasar pada dasarnya berupa kebutuhan dan keinginan para konsumen atau langganan yang belum terpenuhi. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan pasar ini diarahkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhinya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencari gagasan sebagai berikut. A. Lakukan riset pasar dengan melakukan pengamatan langsung terhadap produk atau jasa yang menjadi kebutuhan dan sedang digemari. B. Riset dapat dilakukan dengan mencari tahu melalui calon konsumen, penjual, atau penyalur. C. Riset dapat dicari melalui bantuan situs pencarian dengan melihat kata kunci terbanyak yang dicari berkaitan dengan bidang tersebut. Yang selanjutnya, desain produk pendahuluan. Tahap selanjutnya adalah melakukan desain awal dari gagasan yang dikembangkan. Selama desain pendahuluan, perusahaan juga perlu menetapkan atribut-atribut kunci produk, rehabilitas atau frekuensi kerusakan komponen-komponen, maintainability, atau kemudahan untuk reparasi dan pemeliharaan, dan umur kehidupan produk atau antisipasi periode penggunaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam desain pendahuluan sebagai berikut. A. Persiapkan desain awal yang dapat berupa sketsa tentang produk atau jasa. B. Siapkan sketsa atau gambar sederhana tentang produk. C. Siapkan keterangan-keterangan atau deskripsi produk yang dibutuhkan untuk melengkapi sketsa, seperti model, ukuran, warna, bahan yang digunakan, fungsi produk, lamanya produk dapat digunakan, apakah perlu ada unit usaha yang direparasi, dan usia kelangsungan produk.
D. Siapkan juga keterangan untuk proses produksi. E. Khusus untuk era revolusi industri 4.0, rencanakan nilai tambah dan inovasi pada produk atau jasa. F. Setelah hal tersebut dipersiapkan, buatlah prototipe atau contoh produk. Tahapan selanjutnya yaitu seleksi produk. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyeleksi produk sebagai berikut. A. Dari banyak atau beberapa gagasan yang sudah diperoleh, lihat potensi pasarnya. Cara melihat potensi dapat melalui survei dengan bertanya kepada konsumen atau penyalur atau pembeli atau teman-teman di media sosial. B. Setelah mengerucut menjadi 1, 2, atau 3 gagasan, hitung kelayakan finansialnya, mulai dari biaya produksi, perbandingan harga, keuntungan, sehingga biaya operasionalnya. Dapat dipilih gagasan yang paling berpotensi menghasilkan keuntungan. C. Pastikan apakah pengoperasian gagasan tersebut mudah atau cocok dengan kemampuan yang ada atau tidak. Untuk membantu analisis produk, Anda dapat menggunakan metode daftar penilaian. Metode daftar penilaian atau scrolling adalah metode penyusunan daftar faktor-faktor penimbang dengan memberi bobot pada setiap faktor. Tahapan selanjutnya, pengujian produk. Salah satu cara untuk menilai potensi pasar adalah dengan melakukan uji pasar. Market uji pasar ini adalah untuk mendapatkan data tentang pendapat konsumen terhadap suatu produk baru. Anda akan mengetahui apakah konsumen menyukai produk dan mau membelinya atau tidak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam desain pendahuluan sebagai berikut. A. Persiapkan desain awal yang dapat berupa sketsa tentang produk atau jasa. B. Siapkan sketsa atau gambar sederhana tentang produk. C. Siapkan keterangan-keterangan atau deskripsi produk yang dibutuhkan untuk melengkapi sketsa, seperti model, ukuran, warna, bahan yang digunakan, fungsi produk, lamanya produk dapat digunakan, apakah perlu ada unit usaha yang direparasi, dan usia kelangsungan produk. D. Siapkan juga keterangan untuk proses produksi. D. Khusus untuk era revolusi industri 4.0, rencanakan nilai tambah dan inovasi pada produk atau jasa. F. Setelah hal-hal tersebut dipersiapkan, buatlah prototipe atau contoh produk. Dan metode selanjutnya yaitu desain akhir atau final. Dalam tahap final atau desain akhir, Anda dituntut untuk dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari produk atau usaha jasa Anda. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam desain akhir sebagai berikut. A. Catat dan analisis hasil uji pasar untuk merencanakan perbaikan pada tahap akhir. B. Lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. C. Buat desain akhir dan prototipe yang sudah disempurnakan. D. Jika hasil pengujian sudah mendapatkan respon positif, produk siap diproduksi dan dijual di pasar. Standard Operating Procedure atau SOP untuk usaha. Sistem produksi adalah cara atau proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Standar pada sistem ini lebih dikenal dengan sebutan SOP, yaitu Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standar atau POS, yang bermanfaat untuk mengatur jalannya sebuah usaha dengan standar-standar yang menjadi acuannya. Pengertian SOP untuk produksi. Menurut Cipto Atmoko, prosedur operasi standar atau POS adalah suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah ataupun non-pemerintah, usaha ataupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Manfaat SOP untuk produksi produk usaha. SOP memiliki peran penting dalam unit usaha walaupun masih dalam skala kecil, terutama untuk dijadikan dasar cara peserta didik atau karyawan-karyawan di dalam unit usaha harus melakukan pekerjaannya.
menurut penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Permen Pen Nomor per /21 M Pan /11 2008. Manfaat SOP secara umum bagi organisasi sebagai berikut. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta mengurangi kesalahan dan kelalaian. B. Membantu staf menjadi mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen. C. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. D. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan gambaran kepada pegawai cara konkret memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. E. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. F. Menunjukkan bahwa unit usaha efisien dan dikelola dengan baik. G. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan. H. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. I. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. C. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Cara pembuatan SOP sederhana dalam Permen Pan No. per /21 MPAN /11 2008 disebutkan bahwa pembuatan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip, antara lain kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Cara membuat SOP. 1. Membuat susunan kerja. 2. Merencanakan alur proses. 3. Lakukan wawancara. 4. Tulis, bahas, dan sosialisasikan. 5. Adakan pelatihan. Contoh-contoh SOP produksi produk. A. Menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. B. Menggambaran dalam bentuk bagan. C. Menuliskan dalam bentuk uraian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.